Dampak buruk dari hasil kerja Anies terus-menerus muncul belakangan sesudah dia tak lagi menjabat Gubernur Jakarta. Misalnya JIS yang dulu dibanggakan Anies ternyata punya banyak masalah. Itu terjadi karena Anies tidak memperhatikan faktor keselamatan di dalam stadion tersebut. Akibatnya, ketika diadakan pertandingan bola di sana, para penonton bakal tersiksa karena sulitnya akses keluar stadion. Tapi Anies memang tidak menggunakan stadion itu hanya untuk main bola. Dulu di akhir masa jabatannya, Anies menggunakannya sebagai tempat sholat. Dengan kata lain, Anies memang hendak menjadikan stadion tersebut sebagai panggung politik. Belum lama ini, Presiden Jokowi memiliki keinginan untuk merenovasi stadion tersebut agar memenuhi standar internasional menjelang Piala Dunia U17. Ada sejumlah hal yang membuat JIS belum siap untuk menjadi tuan rumah pertandingan internasional. Jika kondisi JIS yang tak layak itu dipaksakan sebagai salah satu stadion yang disiapkan untuk pertandingan internasional, pasti dicoret sama FIFA. Karena tidak ada pertandingan yang lebih penting daripada nyawa. Stadion JIS dibangun dengan tergesa-gesa. Anies dan syahwat politiknya ingin membuat peninggalan di masa pemerintahannya. Tapi pembangunan itu tidak didesain dan dikawal dengan baik. Anies hanya paham cara menggunting pita saat meresmikannya. Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan bahwa renovasi JIS harus dilakukan agar stadion tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Namun meski hendak direnovasi, belum ada kepastian apakah JIS akan digunakan sebagai tempat pertandingan Piala Dunia U17. Karena saat ini masih dalam tahap pengecekan dan evaluasi. Ada beberapa masalah terkait infrastruktur JIS yang belum memenuhi persyaratan. Salah satu catatan yang menjadi sorotan adalah akses masuk dan tempat parkir yang terbatas. JIS belum memenuhi persyaratan infrastruktur yang diperlukan dalam berbagai aspek. Masalah seperti drop-off tim dan sirkulasi aktivitas pertandingan di sekitar wilayah barat dan utara stadion menjadi perhatian khusus. Penumpukan massa di area tersebut dapat terjadi dan bisa menimbulkan kekacauan, terutama karena animo yang tinggi dari masyarakat Indonesia untuk menyaksikan pertandingan timnas secara langsung. Selain itu, kapasitas parkir JIS hanya mampu menampung 800 kendaraan roda 4, yang jelas tidak memadai untuk stadion dengan kapasitas sebesar 82.000 penonton. Stadion ini hanya memiliki satu pintu masuk yang berpotensi menghambat mobilitas massa dan menyebabkan penumpukan. Entah apa yang dibayangkan oleh Anies ketika menyetujui rancangan bangun stadion tersebut. Mestinya dia melakukan kajian mendalam dengan pakar terlebih dahulu sebelum memulai pembangunan. Stadion tersebut memang sudah direncanakan sejak zaman Jokowi jadi Gubernur Jakarta. Tapi eksekusinya ada di zaman Anies. Mestinya sebagai eksekutor, Anies mematangkan rancangan dan memastikan keselamatan pemain dan penonton. Kondisi JIS yang tidak layak itu mau tidak mau harus segera diperbaiki agar tidak ada korban nantinya. Renovasi dan perbaikan infrastruktur yang memadai perlu dilakukan untuk memastikan stadion tersebut benar-benar siap menggelar acara olahraga besar. Keputusan mengenai penggunaan JIS sebagai venue Piala Dunia U17 harus didasarkan pada kelayakan dan kebutuhan olahraga, bukan semata-mata kepentingan politik. Dalam mengambil keputusan, pemerintah dan pihak terkait harus mempertimbangkan dengan matang konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Jangan sampai keputusan yang terburu-buru mengorbankan kualitas olahraga dan keselamatan penonton.
JIS adalah sebuah kecelakaan sejarah. Sebuah monumen kegagalan yang dibangun tanpa perencanaan matang. Ketidaklayakan JIS itu menunjukkan kualitas Anies dalam memimpin. Apapun yang ada di tangan Anies berantakan. Karena selama ini dia memang terlalu sibuk mengolah kata daripada bekerja.